Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atidal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin wa kana syaitanu lirabbika kafura. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, bil khusus kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, sehingga pada saat ini kita bersuah. Mudah-mudahan suasana bulan Ramadan ini senantiasa bisa membawa kita untuk semakin teguh, semakin taat dalam mengamalkan tuntunan agama. Di bulan Ramadan yang saat ini juga sedang berkecamuk wabah COVID-19, mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah, baik itu puasa dalam siang harinya maupun qiyamul lail di malam harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik hidup bersahaja di bulan Ramadan di tengah suasana COVID-19. Saudaraku, sebenarnya tentang hidup bersahaja ini oleh tuntunan agama Islam sudah sangat ditekankan. Tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tidak hanya pada saat berkecamuknya wabah COVID-19, tapi hidup bersahaja itu sudah menjadi kepribadian umat Islam kesehariannya dalam berbagai waktu maupun tempat. Karena sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, Al-Quran surah Al-Isra ayat 16 ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ayat yang nomor 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, kepada orang-orang miskin, dan pada orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian berikutnya yang ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin wa kana syaitanu lirabbika kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu yakni yang memboroskan, membelanjakan materi yang dimilikinya, itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Hidup bersahaja itu hidup yang apa adanya, hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Walaupun sebenarnya kita mampu untuk membelanjakan materi kita dengan tampilan yang lebih wah, namun apalagi dalam bulan Ramadan kini, kita saatnya bermuhasabah. Apakah tingkah laku kita, khususnya dalam penampilan kita terkait dengan materi yang kita miliki, ini menampakkan keborosan. Sementara tetangga kanan kiri kita saat-saat begini sedang minus atau tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga untuk konsumsi harian terkadang mereka itu harus betul-betul bisa menghemat
atau mungkin malah sudah habis. Cobalah kita merenungkan betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang bekerjanya selama ini serabutan. Mereka tidak mendapatkan penghasilan kembali. Untuk konsumsi harian bagi keluarganya saja itu sudah sulit. Apalagi untuk tampil yang tidak mungkin. Oleh karena itu saudaraku sekalian, sebagai umat Islam, dalam bulan Ramadan ini yang kita ini istilahnya imsak, mencegah, ini juga hendaknya kita juga mampu mencegah untuk berpenampilan, berkonsumsi yang di atas kewajaran. Artinya bulan Ramadan adalah bulan kita untuk mengekang, untuk konsumsi khususnya bahan makanan. COVID-19 menyebabkan kita ini juga untuk mawas diri, karena banyak di antara tetangga kita, kerabat kita, teman kita yang mungkin penghasilannya minus atau berkurang. Sehingga kita jangan sampai membuat mereka itu menjadi sakit hati. Orang yang penghasilannya rendah berkonsumsi apa adanya, sementara kita mungkin karena tidak terganggu penghasilan kita dengan adanya COVID-19, bahkan mungkin kita mendapatkan keuntungan dari peristiwa COVID-19. Tidak menutup kemungkinan itu, karena di balik kejadian biasanya ada hikmah bagi orang-orang tertentu. Ada yang dirugikan, namun ada juga yang diuntungkan. Nah, bagi yang diuntungkan, hendaklah kita tahu diri. Jangan sampai kita mengambil untung dalam warisan materi, termasuk menampilkan diri dalam kekuatan materi itu, yang menyebabkan saudara-saudara kita yang penghasilannya minus atau berkurang itu menjadi rasanya rendah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan dalam konsumsi, dalam beramal saja Allah menganjurkan kita untuk juga sederajat, sederhana, bersahaja. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza anfaqu lam yusiru. Maaf, saya ulangi. Walladzina idza anfaqu lam yusiru wa lam yakturu wa kana baina kadzalika qawama. Dan orang-orang apabila membelanjakan harta bendanya, mereka itu tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang besar dengan yang kecil tadi, sehingga tidak menimbulkan dampak orang melihat tampilan kita, pembelanjaan kita dengan wah. Itu artinya di tengah-tengah, tidak boros namun juga tidak kikir, tidak mewah namun juga tidak gembel. Kira-kira berada di tengahnya menurut masyarakat di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6, yang insya Allah kita semuanya banyak kenal dan mungkin sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya potong di sini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saudaraku, kalau kita hidup berboros di tengah-tengah saudara-saudara kita yang berkekurangan, itu sudah perbuatan yang tidak baik, akhlak tidak mulia. Bahkan bila hal-hal tertentu, kehidupan yang boros itu bisa menimbulkan dosa. Kalau borosnya masih berlebihan, tasrif, akan lebih buruk lagi kalau kita suka atau bisa memubadirkan barang, melakukan banyak-banyak yang tidak berguna, itu israf.
Tetapi kalau barang yang kita lakukan, kita konsumsi itu justru terbuang, tidak bisa dipergunakan lagi, itu namanya mubadzir. Al-Quran memberikan julukan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membadzirkan barang itu adalah kawannya setan. Tentu kita tahu setan itu tempatnya di neraka. Sehingga wajarlah kalau kita, apalagi para ibu rumah tangga dan kepada para kepala keluarga, untuk membawa keluarganya itu dari perbuatan-buatan menjadi temannya setan itu, alias kita menjaga diri dan keluarga kita dari masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis yang sangat pendek, itu menyampaikan begini: man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang artinya, barang siapa yang taat kepadaku maka ia masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepada sunnah-sunnahku maka mereka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Tentu saudaraku sekalian, kalau tadi kawannya setan berarti kita masuk neraka. Kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah ya, itu ingin kita bisa masuk surga. Salah satu caranya, jangan kita berbuat israf, berlebihan, atau mubadzir, meniadakan manfaat untuk barang-barang yang kita miliki. Ini sangat penting. Terkadang saudaraku sekalian, karena ada ancaman wabah COVID-19, para ibu berbelanja berlebihan, sayur berlebihan, buah-buahan berlebihan, beras barangkali juga berlebihan, sehingga ada yang istilahnya panic buying. Orang kepanikan membeli semuanya serba banyak. Ternyata kulkasnya sudah tidak muat lagi untuk sayur-sayuran, bahkan sampai lupa naruh sayuran itu di mana, sehingga sayur yang ditaruh di kulkas itu tidak termanfaatkan menjadi busuk. Ini sudah dosa tersendiri. Sementara waktu ibu-ibu memborong sayur-sayuran itu, ada ibu lain lagi yang mestinya butuh. Entah butuh karena ingin dikonsumsi, dia tidak punya dana untuk belanja, atau butuh sayur itu ternyata sudah diborong oleh salah seorang ibu, sehingga juga dirugikan. Pada saat hari itu dia tidak bisa mengolah sayur. Ini juga berlebihan. Ini budaya atau perilaku yang kurang terpuji. Demikian juga kalau kita panic buying, karena kita panik membeli semuanya serba banyak untuk kita simpan, maka orang lain tidak kebagian. Selain penjual itu akan menaikkan harga jualnya. Setiap yang dikulak selalu habis, bahkan selalu kurang. Maka lama-kelamaan pedagangnya akan menaikkan harga barang itu, sehingga yang rugi bukan kita sendiri. Banyak tetangga kita atau orang yang tidak mampu membayar mahal, mereka tidak bisa mendapatkan barang yang diperlukan. Ini juga bahaya, karena akibat kita tidak hidup yang wajar, tidak belanja yang wajar, tidak mengkonsumsinya dengan wajar. Termasuk kalau kita ingin menyimpan barang kebutuhan sehari-hari juga tidak wajar, berlebihan. Jangan sampai dilakukan semacam ini. Oleh karena sekalian, mumpung ini bulan puasa, kita beribadah siam pada siang harinya, supaya kita bisa mengekang diri. Waktu kita melakukan sesuatu, juga kita berpikir bagaimana kebutuhan saudara kita lainnya. Walaupun sebenarnya kita punya uang, tapi jangan diambil semua, secukupnya saja bagi kita, sesuai kebutuhan kita, sehingga orang lain yang ingin mendapatkannya juga mendapatkan kebahagiaan. Itulah bagian dari ibadah Ramadan. Termasuk saudara sekalian, bulan Ramadan itu kalau sekarang kita kan makan sehari semalam hanya 2 kali, sahur dan berbuka. Kalau hari biasa kita makannya 3 kali.
Pagi, siang, petang, bahkan malam harinya mungkin kita masih makanan-makanan ringan ya. Mestinya dari bagian konsumsi ini kita sudah mengirit ya, menghemat. Bulan Ramadan bisa menghemat. Paling yang boros itu kalau bulan Ramadan karena sore hari kita setelah sholat isya berjamaah, sholat malam, terus kemudian tadarus, lampu hidup sampai jam 9 mungkin setengah 10. Nah nanti sekitar jam setengah 3 kita bangun lampu besar dihidupkan lagi. Mungkin yang boros hanya penggunaan lampu. Nah, mestinya penggunaan barang konsumsi, penggunaan alat-alat dapur itu juga lebih irit pada bulan Ramadan ini. Tapi kita ini kadang kebalikan. Kalau bulan Ramadan pembelanjaan rumah tangga lebih besar. Nah ini tolong saudaraku sekalian, kita coba muhasabah. Apakah kita dalam bulan Ramadan ini bisa lebih irit, hidup lebih wajar ya, seadanya sederhana dibanding hari-hari biasa. Nah selebihnya itu bisa kita infakkan untuk kebutuhan amal di bulan Ramadan. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kita hidup sehari-hari, melakukan konsumsi kita juga sewajarnya, bersahaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.